Pernah gak sih kamu bertanya-tanya kenapa negara kita dinamai Indonesia? Ternyata nama ini punya sejarah panjang yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Sebelum disebut sebagai Indonesia, wilayah yang sekarang ini menjadi negara kecintaan kita ini mempunyai berbagai nama yang diberikan oleh orang-orang luar. Bangsa Tionghoa contohnya menyebut wilayah yang ada di selatan wilayah ini sebagai Nanhai, yang berarti kepulauan yang ada di Laut Selatan. Catatan kuno India menyebut Indonesia sebagai Dwipantara, yang berarti kepulauan seberang atau kepulauan luar. Bahkan dalam karya sastra Ramayana mengisahkan Sinta, istri dari Rama, dibawa oleh Rahwana sampai ke daerah yang disebut sebagai Swarnadipa, yang berarti pulau emas, yang diperkirakan digunakan untuk menyebut wilayah Sumatera pada kala itu. Sedangkan bagi bangsa Eropa, negara kita ini dulu lebih dikenal sebagai Hindia Timur. Sebutan ini sebenarnya lebih merujuk untuk semua wilayah yang ada di sekitaran Asia Tenggara, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Baru setelah Indonesia mulai menjadi wilayah jajahan Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Hindia Belanda, yaitu negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh Belanda. Pada tahun 1850, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, menulis sebuah artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nation. Dalam artikel tersebut menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama sendiri. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia, di mana Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Dalam tulisannya, Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayu atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia, Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, karena Indonesia bisa juga digunakan untuk merujuk ke Ceylon, sebutan Sri Lanka pada saat itu, atau Maldives, sebutan orang asing untuk Kepulauan Maladewa. Sehingga dalam tulisannya, Earl memilih menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Sedangkan James Richardson Logan, seorang ahli hukum dari Skotlandia, menulis artikel The Ethnology of Indian Archipelago. Pada tulisannya tersebut, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang oleh Earl, dan huruf U digantikan dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Nah, lewat artikel inilah untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan lambat laun, pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Lewat buku Bastian inilah istilah Indonesia semakin populer di kalangan sarjana Belanda. Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan ilmuwan etnologi dan geografi akhirnya digunakan juga oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa dari Handel Hogeschool di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda, merubah nama menjadi Indonesian Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, diganti nama dengan nama Indonesia Merdeka. Di Indonesia sendiri, Dr. Stomo mendirikan Indonesia Study Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1925, Young Islamisten Bond membentuk Kepanduan Nasional Indonesia Spatninterik. Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus 1939,
tiga orang anggota Dewan Parlemen Hindia Belanda, yaitu Muhammad Wisnu Tamrin, Wibowo Purbo Hadijoyo, dan Sutarjo Karto Hadikusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederland Indi. Namun permohonan itu ditolak. Setelah Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang dalam hal pendudukannya di Indonesia pada tanggal 18 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda, hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 menyusul deklarasi proklamasi kemerdekaan, resmilah nama Republik Indonesia digunakan sebagai nama negara kita tercinta ini. Itulah asal-usul nama Indonesia digunakan sebagai negara kita. Jangan lupa beri pendapat kalian tentang peristiwa bersejarah ini. Like, dan juga subscribe channel ini untuk info mencengangkan yang mungkin belum kalian tahu.